Timnas Indonesia U22 kembali berpesta gol atas Myanmar. Timnas Indonesia U22 berhasil tampil dominan sejak babak pertama. Dalam 45 menit awal, skuad Garuda Muda berhasil unggul 2 gol. Di babak kedua mereka berhasil menambah 3 gol untuk mengunci kemenangan. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. 5 menit pertandingan berjalan, kedua tim masih bermain hati-hati. Myanmar justru berhasil lebih dulu mendapat peluang melalui Oakar Naing pada menit ke-7. Namun masih bisa digagalkan Hernando Ari. Gol akhirnya tercipta. Di menit ke-19, Marcelino Ferdinand memecah kebuntuan Indonesia setelah kemelut di depan gawang. Serobot tadi oleh Sananta, Ferdinand syuting dan gol! Alhamdulillah, sujud syukur Indra Safri Bima Sakti. Selepas unggul, Indonesia tampak nyaman menekan Myanmar. Peluang banyak ditebar barisan depan Indonesia. Di menit ke-29, Indonesia mendapat penalti, usai Marcelino dilanggar Shin Tan Aung. Ramadan Sananta berhasil menjalankan tugasnya, Indonesia ungguli Myanmar 2-0 di babak pertama. Siap Sananta, lakukan sudah dan masuk gol! Selepas babak pertama berakhir, tim besutan Indra Safri menambah 3 gol. Ramadan Sananta berhasil mencetak brace di pertandingan kali ini. Oh, peluang Ramadan Sananta. Ramadan syuting, oh masuk! Kaki kiri yang sangat-sangat luar biasa bagus. Pada menit ke-73, Fajar memperbesar keunggulan Indonesia lewat gol indah. Sepakan kerasnya dari luar kotak penalti mengirim bola bersarang ke pojok bawah kiri gawang Myanmar. Fajar tak terdapat syuting, gol! Pengawalan tidak mendapatkan tekanan, tembakan dari luar kotak. Skor 4-0. Titan Agung menutup pesta gol Indonesia. Pemain yang baru masuk itu melepaskan sepakan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Kemenangan 5-0 Indonesia atas Myanmar menjadi hasil akhir laga kedua di grup A SEA Games 2023 ini. Di pertandingan kedua grup A hari ini mempertemukan antara Timor Leste melawan Filipina. Di atas kertas Filipina diunggulkan untuk menang. Namun kenyataannya justru Filipina tumbang di tangan Timor Leste. Timor Leste berhasil menang dengan skor telak 3-0 berkat gol Mousinho, Luis Ribeiro dan Elias Mesquita. Ini kemenangan perdana yang didapatkan Timor Leste di fase grup kali ini. Kemenangan ini membuat Indonesia menempati peringkat pertama di klasemen SEA Games. Skuad Garuda mengantongi 6 poin dari 2 laga yang sudah dimainkan. Posisi Indonesia tidak berubah meski Timor Leste menang atas Filipina, karena baru mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, pelatih timnas Myanmar, Michael Veik Ten Beiner, menyebut timnas U22 Indonesia sebagai tim terkuat di grup A SEA Games 2023 Kamboja. Hal itu ia katakan setelah timnya kalah 0-5 oleh Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Selain kualitas pemain, Michael Veik Ten Beiner juga menilai Indonesia juga diuntungkan dengan masa jeda pertandingan yakni 4 hari. Sedangkan timnya hanya 2 hari, begitu juga dengan peserta di masing-masing grup. Pelatih asal Jerman itu juga menilai grup A berbeda dengan grup B yang dihuni oleh tim-tim yang selama ini mendominasi pada setiap kejuaraan yang digelar di Asia Tenggara. Setelah menghadapi Indonesia, Myanmar pada laga ketiga bakal menghadapi tuan rumah Kamboja, Minggu, 7 Mei, dan di pertandingan grup terakhir melawan Filipina, Rabu, 10 Mei. Simak juga bagaimana Indonesia meluluhlantakkan Filipina saat pertandingan pertama SEA Games Kamboja di video berikut. Timnas Indonesia U22 berhasil mengamankan 3 poin saat melawan Timnas Filipina U22 di SEA Games 2023. Tim Merah Putih menang 3-0.
Hasil ini membuat timnas Indonesia berada di puncak klasemen sementara grup A. Simak ulasan selengkapnya di channel Siaran Bola. Sejak babak pertama permainan yang dipersembahkan Indra Safri dan pemain tak begitu berkembang. Gol baru tercipta ketika babak pertama akan berakhir. Rio Fahmi mengirimkan umpan ke tengah dan berhasil disepak manja paripurna oleh Marcelino. Bagaimana cara bertahan? Rio Fahmi angkat lagi serangan langsung Indonesia. Kesempatan menambah gol Indonesia menambah gol terbuang percuma. Rizky Ridho gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-60. Irfan Jauhari menambah gol Indonesia pada menit ke-89. Baik Tovani, Jauhari lagi, Jauhari shooting dan gol. Fajar Fatur Rahman menambah gol pada masa injury time. Rio angkat, Fatur Rahman. Dengan kemenangan ini, Indonesia mengumpulkan 3 poin. Sementara itu, Filipina belum mengumpulkan angka, ada di posisi terbawah klasemen SEA Games 2023 Grup A. Indonesia akan melawan Myanmar pada pertandingan kedua SEA Games 2023. Laga itu berlangsung di stadion yang sama pada 4 Mei 2023. Sehari sebelum pertandingan dimulai, pelatih Filipina merasa tertekan. Meski bergabung di grup yang tampak mudah, membuat timnya dituntut untuk bisa lolos ke babak semifinal, saya pikir ini grup bagus. Mungkin ini tipe hasil undian yang akan kami minta. Laga-laga tersebar dengan mudah. Kami harus memastikan diri berupaya untuk keluar dari grup tersebut, kata Gier, dikutip Superbowl.id dari Thai Breaker Times. Saat masih aktif sebagai pesepak bola, Gier merupakan mantan pemain dan kapten timnas Filipina. Pelatih berusia 42 tahun itu total mencatatkan 66 penampilan bersama The Azkals pada 2009 hingga 2015. Ia pun berharap pengalamannya bermain di level senior bisa ia turunkan kepada para pemain yang nantinya akan mengikuti jejaknya. Sementara itu, Shin Tae-yong akan kembali menangani timnas U23 dan timnas senior. Kepastian itu didapat setelah pertemuan antara Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan Shin Tae-yong. Ya, Erick Thohir mengatakan nantinya Shin Tae-yong akan fokus melatih timnas Indonesia senior dan U23. Terdekat, timnas Indonesia senior akan ambil bagian pada Piala Asia 2023. Sedangkan timnas Indonesia U23 dikualifikasi Piala Asia U23 2024. Saya sudah bicara dengan Shin Tae-yong, dia akan fokus di senior dan U23. Sebab, kontraknya masih ada, kata Erick Thohir di Jakarta, Jumat, 28 April 2023. Timnas Indonesia U23, U22, saat ini memang masih dipegang kendali Indra Syafri untuk mentas di SEA Games 2023. Namun, selepas itu akan kembali diambil alih Shin Tae-yong. Menteri BUMN itu mengatakan pihaknya akan mencari sosok pelatih lainnya untuk timnas Indonesia U20. Jadi, Shin Tae-yong tidak dibebani banyak tim saat ini. Kata-kata hari ini adalah, cukup tuliskan namanya di atas kertas, tanpa kau tuliskan dalam hati, karena jika kau sakit hati, cukup robek kertasnya, tanpa perlu merobek hati. Terima kasih sudah menonton, klik komen, dan subscribe, untuk mendapatkan update dari Siaran Bola.